Iki diisi upah kalau di situ kesempatan tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dilihat pada halaman 41. Kitab Wasyatul Aba lil Abna. Yang paling atas. Pembahasan tentang fi Fatihatil Iffah. Halaman 41. Ya bunayya minal iffah. Sudah? Ya bunayya minal iffah antuqawima nafsaka wahawaka. Wahai anakku, dari al-iffah. Apa iffah kemarin? Menjaga kesucian, yaitu antuqawima nafsaka, yaitu menolak nafsumu, wahawaka, dan hawa, keinginanmu. Ini dibalik. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia hawa nafsu, iki nafsu dan hawa. Ya, artinya sama. Wahai anakku, minal iffah antuqawima nafsaka wahawaka. Ya, dari penjagaan kesucian adalah menolak hawa nafsumu. Falatun qada lahuma, maka jangan mematuhi, walatan qada lahuma, jangan mematuhi keduanya. Jangan mematuhi lahuma, keduanya. Idza hamalaka ala talabi syai'in, jika menuntutmu untuk mentaati sesuatu, untuk mencari sesuatu. Idza hamalaka ala talabi syai'in minal lazzatil qabihah, dari kelezatan-kelezatan yang buruk, al-qabihah. Allati yatasara'u ilaiha ahlul fasad. Allati yatasara'u, yang yatasara'u cepat. Allati yatasara'u, yang cepat, ilaiha, kepadanya, ahlul fasad, pelaku keburukan. Wayan hamiku fi talabihal asror, dan mendesak dalam mencarinya, yaitu al-asror dan al-fujar, para pelaku keburukan, sama al-fujar juga pelaku keburukan, yang mendesak di dalam mencarinya oleh para pelaku keburukan.
Ya. Kita bahas nasihat yang kedua dari menjaga kesucian atar surabi asar. Ya. Wahai anakku, ya, dalam hal menjaga kesucian, maka yang kalian hadapi adalah keinginan-keinginan, hawa dan nafsu, keinginan-keinginan, bukan kebutuhan-kebutuhan, keinginan. Ya. Tahu bedanya antara keinginan dan kebutuhan? Kalau kebutuhan itu berdasarkan fisik kamu. Misalnya makan itu, fisikmu itu membutuhkan 3 piring sehari. Hajatul udhawiyah. Pokoknya diisi dengan makanan, yaitu sebanyak kalorinya itu ada hitungannya, karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Kalau dimasukkan piring itu menjadi 1 piring, ya, itulah kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuhmu. Kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuhmu. Itu namanya kebutuhan. Kalau keinginan, kamu ingin makan 1 piring itu tidak di rumah, tapi kamu makan 1 piring itu di restoran. Kalau di rumah harganya 15.000, kalau misalnya dikasih harga, kalau di restoran mungkin harganya 60.000, 4 kali lipat. Kalau nuruti keinginan nggak habis-habis, maka uangmu nggak pernah cukup. Yang sebenarnya bisa dipakai untuk mencukupi apa yang dituntut oleh tubuh, yaitu 3 piring tadi. Tapi kalau menuruti keinginan itu kamu nggak pernah merasa cukup. Baju misalnya, baju itu kalau yang dibutuhkan oleh tubuh apa? Menutupi aurat yang pertama. Yang kedua, melindungi dari panas dan dingin. Jadi kalau dingin, dia merasa hangat. Kalau panas, dia tidak merasa gerah. Itu yang dibutuhkan tubuh. Tapi kalau yang dibutuhkan keinginan, kamu maunya yang mereknya branded, ya. Sehingga satu baju itu kalau sesuai dengan kebutuhan mungkin harganya 100.000, tapi kalau sesuai keinginan bisa sampai 1 juta. Ya. Maka mengapa orang itu selalu tidak merasa cukup? Karena yang dia ukur itu keinginan, bukan kebutuhan. Paham? Nah, kalau kebutuhan, sebenarnya kebutuhan kita banyak apa sedikit? Kebutuhan sedikit. Karena tubuh kita akan menolak. Kalau tubuhmu itu mintanya 3 piring, kamu kasih 10 piring, menolak tubuh, muntah-muntah kamu. Betul apa tidak? Tapi kalau keinginan nggak ada batasnya. Dikasih 1 lembah berisi emas, dia akan minta lembah yang kedua. Betul ya? Kalau dikasih yang kedua, dia akan minta yang ketiga. Sampai dia itu dijejeli lentokan itu baru berhenti. Maksudnya apa? Mati, dimasukkan kuburan, ditanam dalam kuburan, selesai sudah. Itu yang akan menghentikan dia dari mengejar kenikmatan. Paham? Maka orang yang menjaga iffah itu adalah
dia akan berhenti untuk mengejar kenikmatan sebelum kenikmatan itu meninggalkan dia. Ya. Kenikmatan itu adalah yang dikejar oleh seluruh manusia. Sebelum dia ditinggalkan oleh kenikmatan itu, yaitu sebelum dia dimasukkan ke dalam tiang lahat, sebelum kenikmatan itu meninggalkan dia lebih dahulu meninggalkan kenikmatan itu. Ngerti maksudnya? Zaki ngerti? Belum. Ada dua buah pilihan. Kenikmatan itu kekal apa? Sementara. Yang pertama, pilihan yang pertama, kamu akan terus mengejar kenikmatan itu, dan yang akan menghentikan kamu adalah kematian, yaitu dimasukkan ke dalam tiang liang lahat. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, sebelum kamu mati, kamu meninggalkan kelezatan itu. Tidak ditinggalkan semuanya, mengurangi, membatasi keinginan itu, yaitu mendapat kelezatan. Mana yang lebih baik, yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang lebih baik? Yang kedua. Kalau kamu ingin memenuhi perutmu dengan makanan kan enak. Terus gak usah poso, gak usah lihat halal dan haram, pokoknya jenis makanan ya baik dimakan begitu. Meskipun itu haram kan enak dimakan. Kapan dia berhenti? Nek mati baru berhenti. Ini pilihan pertama. Pokoknya enak dia cari keinginan dia. Nah, pilihan yang kedua, wis mangan saono ya, yang penting tubuh saya sudah terpenuhi kebutuhannya, gak usah ngolesin macam-macam. Tapi rada gak enak, gak apa-apa. Ngerti? Bagus mana yang pertama atau yang kedua? Oke. Yang kedua. Jadi kenapa? Seluruh hawa nafsu itu tidak ada habisnya. Gak ada habisnya. Kalau gunung penanggungannya tiba-tiba jadi emas dikasihkan kamu masih meminta yang gunung welirang itu jadikan emas juga. Dan kamu minta juga sampai perang juga. Nah, kalau orang menjaga ifah, dia akan mencari secukupnya apa yang dibutuhkan oleh dia. Nggak kayak monyet itu yang kemarin kita bahas. Monyet itu kalau dikasih makanan, tangannya kanan itu ngambil, tangan kiri ngambil, dan mulutnya juga ada satu yang sudah digigit, dia lari. Padahal sebenarnya dia cuma butuh satu. Ya, jadi dalam hidup ini ambil secukupnya. Kenapa orang itu nyambut gawe sampai lupa untuk beribadah? Kenapa? Iya, karena serakah dia. Wae dodolan, waduh. Pas ana pelanggan rek adzan Jumat. Kan nggak bisa ditunda kalau adzan Jumat. Dilanjutkanlah kemudian perdagangannya itu sampai kemudian iqomat kemudian dikumandangkan. Habis sudah hilang dia sholat Jumat dia. Untuk mengejar apa? Keuntungan. Wayai ya tutup, Jumat rame. Ya Jumat waktunya ibadah tutup. Meskipun rame. Makanya kadang
Kalau milihnya orang muslim buka 7 hari kecuali Jumat libur. Berarti itu milihnya orang muslim. Antasena itu Jumat libur. Ya kan? Ada tulisannya itu. Jumat libur. Karena itu mungkin dengan anak buahnya. Bos, Jumat libur kan minggu kan rame. Minggunya rame, Jumatnya sepi. Jumat libur. Tapi meskipun tidak sepi, tetap harus Jumatan. Ya. Jadi kelezatan hidup itu, hawa nafsu yang kamu akan terus mencari kelezatan hidup itu tidak boleh yang mengendalikan kamu. Tapi kamulah yang mengendalikan hawa nafsu. Bukan hawa nafsumu yang mengendalikan kamu. Kan kita ini sama-sama dikendalikan. Manusia itu dikendalikan. Orang lari ke masjid itu yang bergerak apanya? Kaki. Yang merintahkan kaki siapa? Otak. Otak itu yang memerintahkan kaki. Tapi ternyata otak juga ada yang lagi memerintahkan. Siapa? Pemahaman dia. Kalau otaknya nggak ada pemahamannya, suara adzan itu seperti suara sound horeg. Ya, nggak ada. Ya dengar tapi iki apa sih? Ya kan? Seperti kambing itu kan dengar nggak dia suara? Ya, ono kambing mlebu marang ono. Aja mlebu. Metu ono. Ada kambing ke sini. Kira-kira kambingnya itu tetap masuk apa? Tolak kayak tetap masuk kan? Tetap masuk. Apakah kambingnya tidak dengar suara? Dengar suaranya. Tapi apa? Hanya suara saja. Tidak ada pemahamannya. Hanya suara saja. Ngerti? Suara yang tidak ada artinya, suara yang tidak ada maknanya. Nah, kemudian falatan qadalahuma, jangan patuhi keduanya itu idza hamalaka ala talabis syai'i, jangan patuhi keduanya jika dia itu menuntutmu untuk mencari sesuatu yang lezat tetapi buruk. Kebanyakan yang lezat itu buruk. Ya. Loh, ada yang lezat tapi tidak buruk. Ada, tapi kalau itu haram tambah lezat. Biasanya begitu. Kenapa? Karena dia dihiasi oleh setan. Iya, menjadi menarik. Apa yang diperoleh dengan cara yang halal seolah-olah itu kurang. Lalu dia kemudian mencari yang lain. Ya, dia mencari yang lain yang sepertinya lebih lezat daripada yang kurang tadi, yang halal tadi. Ya. Sehingga orang itu mencari keharaman sampai mengatakan begini, golek sing halal ibu, golek sing haram ibu, apa mana golek sing halal. Golek sing haram ibu, apa mana golek sing halal. Itu namanya otaknya itu otak setan itu. Ngerti? Allah itu menghamparkan semuanya ini untuk manusia. Halal semuanya.
Tapi yang dicari malah yang haram. Ini satu meja misalnya, dibuka semua. Ini sate ayam, sate kambing, sate komo, panggang ayam, kemudian udang ini, monggo dinikmati semuanya. Cuma satu yang ditutup. Yang ini jangan ditutup satu tok yang ditutup. Semuanya silakan dinikmati, tapi yang ini jangan. Kira-kira dalam otak kita itu yang dipikir yang mana? Oh, boy ya kok gak oleh ya. Ya. Kenapa? Pasti ini lebih enak daripada yang tidak ditutupi. Padahal itu ada racunnya yang ditutupi itu. Yang ini jangan. Malah dia makan yang jangan tadi. Ya. Karena apa? Otak dia itu selalu berusaha untuk melanggar. Ya. Semuanya boleh, tetapi malah mencari yang tidak boleh. Keinginan yang dituruti, bukan kebutuhan. Paham? Gitu. Jadi gara-gara seperti itulah kehidupan ini tuh kacau, itu gara-gara seperti itu. Kenapa? Kalau sudah menuruti hawa nafsu, maka tidak ada ukurannya. Kalau menuruti syariat ada ukurannya. Syariat. Kalau hawa nafsu, masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri. Betul apa tidak? Sesuai dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Hawa nafsunya Ubay sama Hafiz sama Desi sama ini beda. Kalau 30 orang itu ditanya, bisa 30 jawaban. Karena sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri-sendiri. Nggak ada ukurannya. Itu jadi kacau, jadi tukaran, jadi rebutan, jadi persaingan, dan seterusnya. Tapi kalau yang menjadi ukuran itu syariat, dino Kemis diawali dari sahur berarti puasa. Jam 8 ada hidangan, ukurannya syariat. Kemudian oleh kiriman teko maklin apa berkat hari Kamis. Semuanya sepakat nanti saja dimakan saat buka puasa. Sepakat kabeh. Ya kan? Hidangannya banyak misalnya. Kalau kemudian tidak syariat, saiki lho dipangan. Gitu. Ojo engko ae. Mari tuhur. Ya. Dan seterusnya. Rapat itu bisa sampai 1 jam itu untuk memutuskan, pakai debat juga. Betul. Lah apa hari ini tangan jempol-jempolan edisi karo Albar itu sampai Haidar iki ya. Wes itu konsentrasi. Ya. Berarti gak fokus di situ. Kayak sidang wingi. Ya. Berarti disi ketularan Zidan berarti. Ya. Ya. Ya, Ibrahim. Ibrahim ngantuk? Enggak ngantuk Ibrahim. Gitu ya. Jadi ya silakan. Kemudian tentang yang buruk tadi, allati yatasarau ilaiha alul fasad. Di mana ahlul fasad itu cepat, memang otaknya otak kongslet itu loh. Naik kebaikan itu lambat, tapi naik keburukan cepet. Ada enggak orang kayak seperti gitu? Banyak orang seperti begini. Ya.
kalau diminta untuk baik itu lambat. Kayak Honda Ulung tahun 70. Ya. 65. Kalau kira apa air iki? Tapi kalau kemudian tentang yang baik, wis. Tentang yang buruk, wis kayak Honda PCX, ada enggak Honda PCX gitu? Oh, PCX itu apa? Yes, pokoknya itu NMAX, cak wapet set gitu. Wapet. Nah, yang diminta ini IFA itu kalau yang baik cak wapet set pokoknya kalau yang baik. Kalau yang buruk kita oleh enggak? Ya, paham? Enggak noleh belas, enggak tertarik belas. Ya. Ada gadis-gadis dari sebelah sana pakai baju kuning. Chinese pisan. Ya. Satu rombongan. Dari ke Jawa kan kelihatan bajunya. Nah, kemudian langsung astagfirullahaladzim, ambil air wudhu. Ya. Yang satunya enggak. Satunya bingung, ngalor ngidul. Kemudian matanya nggak dijaga. Kenapa? Cowopet kalau ada ada hal-hal yang harusnya dijaga pandangannya, malah kemudian bukan dijaga, matanya dilebar-lebarkan sampai 10 cm. Iya, sambil goyang-goyang begitu. Ya. Nah, itu berarti apa? Tidak menjaga iffah. Daripada kamu melihat pemandangan yang bukan nggak afdol lagi, nggak layak dilihat. Lebih kan kamu lihat itu, lihat nangka, atau lihat rumput itu masih lebih berharga daripada lihat kakinya. Ya mungkin mereka non muslim ya, nggak mungkin lah orang muslim seperti begitu. Ya mesti dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang tahu ini cuma 2 orang ini. Ya, tahu tak? Yang lewat di situ kemarin itu, nggak tahu, siang-siang. Cuma 2 anak yang di luar ya. Dari atas, Pak. Dari atas mana? Nggak kelihatan. Wong lewat sana. Oh berarti ini kelihatan. Oh nggak ada yang kelihatan kok. Saya itu cuma melihat bagaimana respon daripada anak-anak ini melihat hal yang tidak boleh dilihat. Kalau Arif langsung wudu, batin kok Arif itu apa wudu itu? Pun kakak waya sholat ya. Oh berarti menjaga pandangan. Saya sebut ya. Lainnya tidak bisa menjaga pandangan itu. Nanti bekur enggak? Jadi begitu ya. Jadi seseorang itu kalau dia menjaga kesucian, ya nolega. Nah gitu dari jauh kelihatan. Kalau apa kan nggak pada kelihatan. Ya pokoknya ada kelihatan kuning-kuning lewat itu aja. Tangkap itu kuning-kuning lewat. Memang kuning. Iya. Jadi tidak cepat ya. Jadi ahlul fasad itu yusari'u, mereka itu cepat. Buat kayak bensin. Yang bensin kan macam-macam ya, ada pertalite, ada lagi apa? Pertamax. Ya, itu cepat itu kalau kena api. Ya. Nah, sehingga seorang yang menjaga iffah
menjaga kesucian, dia harus menjaga matanya, menjaga telinganya, lisannya dan seterusnya. Wa yanhamiku fi talabihal asrar wal fujar, di mana hal tersebut itu desakan-desakan dari dalam itu sangat besar ya. Ya, kalau cobaannya orang-orang tua itu riba, utang-utangan langsung gitu, cowopet ya, padahal riba 0,1%, bunganya 0,1%, koyok gak ono, tapi kan juga namanya riba, cowopet itu. Godaannya orang-orang yang sudah berumah tangga. Kebanyakan bapak-bapak yang ingin dakwah, ingin ngaji itu kendalanya di riba, belum bisa meninggalkan riba. Karena riba itu dianggap di negeri ini itu sah-sah saja, boleh, enggak ada apa-apa. Kategori riba itu kan utang bank, kategori riba itu leasing, tahu leasing enggak? Apa leasing? Utang kendaraan bermotor, di dealer-dealer itu loh, ada di sana ada ribanya. Nah, kalau godaannya anak remaja kayak kalian itu apa biasanya? Pacaran. Yang paling gede apa? Desakannya paling besar? Enggak. Yang paling besar itu adalah pacaran. Jadi sing dipikir iku si lanang itu mikir wedok, si wedok itu mikir lanang. Iku sing paling dipikir. Iya. Kamu nggak mikir, ya apa caranya golek utang-utang riba, nggak mikir kamu. Tapi kalau kemudian ada gadis yang rada kata glowing gitu ya, langsung begitu. Padahal bukan gadis, ternyata wedhus dipupuri. Ya. Wedhus dipupuri wis kata wayu wis. Iya. Ya. Paham ya? Jadi hal yang kemudian dengarkan, hal yang kemudian menjadikan kalian itu baik ya. Godaan terbesar bagi anak remaja itu adalah menjaga hawa nafsu dari gadis-gadis yang bukan mahramnya. Setiap pagi jam 7, setiap sore jam 3 sudah pating geleber itu yang namanya sepeda motor, gonceng-goncengan motor lanang itu. Yang nggak SMP, yang SMA, masa itu adiknya. Saya yakin bukan adiknya, wong umurnya sama masuk adiknya. Yang kemudian nggak punya motor, pengen punya motor, supaya apa? Iso ngonceng sopo. Ya, padahal lu dekat. Zamannya apa dulu tahun 2006, anak-anak dari Penanggungan ke Mendung kalau sekolah jalan kaki lewat sawah-sawah itu 2006. Sekarang saya nggak pernah lihat anak-anak SMP itu jalan kaki. Apa yang nggak sepeda motor? Yang jalan kaki cuma anak SD. Yang seragaman SMP sama SMA semuanya itu hampir semuanya saya belum pernah lihat berjalan kaki ke sana. Rata-rata itu adalah naik motor. Sebab negatif kono motor, ore. Ya, kalau kak sekolah itu mangane kak punya motor. Ya kan? Iku nggodha wong tua. Motor berapa harganya? 10 juta. Kalau yang besar-besar itu sudah di atas 20. Itu kalau dipakai untuk berangkat ke Mesir, tinggal nambah sedikit sudah sampai. Makanya badannya ada ndablek itu apa?
mahal. Bandane arek ndablek itu mahal. Yang diinginkan itu banyak. Yang diinginkan sama yang dibutuhkan. Kita garis bawah. Mereka itu sebenarnya tidak butuh motor. Mereka cuma ingin motor saja. Supaya kelihatan gagah. Paham? Kalau kemudian motor itu dibutuhkan untuk perjalanan di luar kota, maka itu masih mabruk itu, masih di Pak maklumi untuk luar kota. Ya, tapi kalau perjalanan cuma 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu jalan kaki itu lebih bagus. Ya kan? Sikil aja kuat kok. Ya. Jadi orang-orang yang ahlul fujar, ya, para pelaku keburukan itu dia selalu cepat di dalam melakukan keburukan. Dan ini bukan orang yang menjaga ifah. Bisa dipahami ya? Paham, Ibrahim? Ya. Berikutnya, ya bunayya, innal ladzina yamla'u batnahu minal khubsi. Ya bunayya, sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yamla'u, memenuhi batnahu, perutnya. Sesungguhnya orang-orang yang memenuhi perutnya dengan khubsi. Apa khubsi? Roti wahdahu, sendiri, dengan roti saja, begitu. Kalladzi yamla'uha minal luhum. Itu seperti orang yang memenuhi perutnya dengan luhum. Apa luhum? Daging. Wal fawakih, dan buah-buahan. Wal khalwa. Apa khalwa? Yang manis-manis itu namanya khalwa. Permen, manisan, itu khalwa. Kilahuma, keduanya, la yastati'u, tidak bisa, ayut khilafi ma'idanihi, tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam perutnya sedikit pun idza syabi'ah, kalau sudah kenyang. Kalau sudah kenyang. Jadi semua orang itu suka makan roti, suka makan daging, suka makan buah-buahan, makan minum manis, yang manis-manis. Tapi kalau kemudian perut sudah kenyang, dia nggak bisa lagi menerima. Pasti berhenti. Itu bukti bahwasanya kebutuhan kita itu tidak banyak. Kebutuhan kita itu sedikit. Nah, garis bawah. Wa masiru ma yaquluhu, dan akhir, ya, akhir dari yang dia makan, baik yang dimakan oleh al-ahniya, orang yang kaya, wal fuqara, orang yang miskin, itu satu, wahidun. Kemana akhirnya? Wong soge mangan daging, wong gak soge mangan sego. Sama-sama makan pada saat malam. Pada saat pagi kemana kira-kira? Akhir dari perjalanan makanan itu. Kemana?
ke sapi teng kan? Ya, mangan daging ya akhirnya sapi teng, mangan sego ya akhirnya sapi teng. Septic tank. Bahasa Jawanya sapi teng. Ya, bahasa yang seharusnya itu septic tank. Satu, penampungan racun. Ya. Karena kemudian akhirnya seluruh akhir dari perjalanan makanan itu berakhir di sapi teng, maka seharusnya yang ahlul iffah, orang yang menjaga kesucian, itu dia tidak boleh kemudian memenuhi seluruh desakan-desakan keinginan. Jadi makan secukupnya saja, apa yang dibutuhkan itu yang kamu makan. Nggak kau wabe terus dimakan. Halal, haram, nggak peduli, yang penting makanan. Dan ternyata kelezatan makanan itu hanya ada di mulut sampai tenggorokan. Itulah rasanya makanan. Tapi kalau sudah masuk ke perut, nggak ada bedanya. Betul apa tidak? Ya, maka antara mulut dengan lambung itu harus kerjasama. Jangan sampai mulutmu itu menzalimi lambungmu. Ngerti maksudnya? Nuruti lambe, tapi lambungnya tersiksa. Kamu makan ini baik enggak untuk lambung kamu? Tapi enak. Nah, kalau kamu sayang sama lambungmu sendiri, ya jangan dimakan, meskipun enak. Yaitu lidah-lidahmu sendiri, lambung-lambungmu sendiri, yang bisa merawat lambungmu adalah lidahmu itu. Gak kau wabah dilebokno. Ya. Paham? Termasuk juga dalam menjaga lambung itu, mulut ini harus menderita. Senin puasa, Kamis puasa, menahan mulut, tapi itu akan baik untuk lambung. Salah satu kebaikan puasa apa? Membersihkan tok, detok, bukan tok detok, ya. Kalau tok detok siapa? Hah? Ya presidennya bapakmu itu. Tok detok itu. Nah ini detok itu apa? Menghentikan racun. Makanya kalau kamu pengen sehat, puasa. Puasa itu untuk apa? Untuk yang jaringan-jaringan yang rusak itu akan ada perbaikan. Maka puasa itu menyehatkan. Termasuk sholat itu juga menyehatkan. Sholat itu menyehatkan juga. Minimal apa? Menyehatkan pikiran. Kalau orang sholatnya tekun, mesti pikirannya itu jernih. Gak sumpek saja. Itu ya. Jadi akhir daripada yang dimasukkan ke dalam perut itu satu. Ya, bahwa tilkal qadurat, dan itu adalah kotoran tersebut. Ya. Jadi al-qadurat itu adalah kotoran-kotoran. Jadi makannya orang miskin sama makannya orang kaya tetap masuk ke dalam sapi teng. Bahkan kalau kemudian sensisi mangan tempe ambek dadar jagung,
Sing siji mangan babi, kira-kira entute ambune sing gak enak sing ndi? Paham ya? Makanya dinikmati saja. Makanan orang Muslim itu hanya yang baik-baik saja, serta yang halal. Ya, tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.